Ya, anak ibu, materi ini hari kita pembelajaran mengenai Pancasila. Mana? Pancasila. Nah, kita sudah masuk ke materi mana? Aku belajar Pancasila. Oke, sebelumnya ibu mau bertanya dulu, apa itu Pancasila, nak? Ayo, siapa yang ingat? Apa, Nadib? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Iya, tepuk tangannya dulu. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima sila. Ayo coba sebutkan dulu Pancasila dari 5 sila. Yang pertama, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Ketiga, Persatuan Indonesia. keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Berarti kamu sudah hafal mengenai sila Pancasila dari pertama sampai ke 5. Oke, sekarang kita masuk mengenai contoh dari makna sila Pancasila. Oke, kalau sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Contohnya itu masuk ke makna sila Pancasila yang pertama, percaya dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kedua apa? Contohnya dari sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kita harus rajin beribadah. Lalu yang ketiga, menghormati perbedaan agama. Oke, kita masuk ke sila kedua, yaitu bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dari makna sila Pancasila, yang pertama apa? Memperkuat. Iya, yang pertama apa? Memperlakukan semua orang dengan baik dan adil. Semua orang dengan adil. Lalu yang ketiga, siapa yang tahu? Kedua, contohnya apa? Semua manusia. Iya, semua manusia mempunyai derajat yang Sama. lalu apa lagi? Contohnya yang ketiga. Kita harus saling menghargai dan tolong menolong. Ya, kita harus saling menghargai dan tolong menolong sesama teman. Itu makna dari sila kedua. Nah, kalau sila ketiga, persatuan Indonesia, makna dalam kehidupan sehari-hari kita bisa dapat memberikan contoh. Yang pertama, siapa yang bisa? Bersatu. Sebagai bangsa Indonesia. Iya, bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, Meskipun berbeda suku, agama, dan saling percaya. iya, meskipun kita berbeda suku, agama, tapi kita tetap bersatu. Yang ketiga, contoh dari sila ketiga, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, sila keempat. Apa bunyi sila keempat, nak? Kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Oke, siapa yang bisa ngasih contohnya dulu? Contoh dari makna Pancasila. Sila keempat. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Kita harus menyelesaikan masalah dengan
musyawarah. Iya, harus kita pecahkan dulu permasalahannya, bersama-sama kita musyawarakannya dengan teman atau dengan keluarga. Nah, lalu ada lagi. Saya bisa beri contoh. Kita juga harus saling mendengar pendapatnya, walaupun pendapat dia berbeda dengan pendapat kawanmu yang satu lagi. Itulah harus kita sama-sama bermusyawarah. Oke, sekarang ibu tanya sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa bisa sebutkan dulu contoh dari makna sila Pancasila yang kelima? Ayo. Siapa? Pertama, semua berhak diperlakukan adil. Lalu siapa lagi bisa buat contohnya? Kita Harus berbagi dengan orang yang membutuhkan. Oke, kita harus berbagi dengan orang yang membutuhkan. Misalnya kalau kamu lihat temanmu, kan, dia lagi sedang mengalami kesusahan dalam belajar. Nah, kamu bisa itu mengajarinya caranya, bagaimana mencari penjumlahan. Nah, itu ya nak. Dari contoh yang kedua, kita harus berbagi dengan orang yang sedang membutuhkan. Lalu contoh yang ketiga, satu lagi apa? Tidak boleh membeda-bedakan teman. Iya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Mau itu temanmu tidak dapat ranking ataupun temanmu yang ranking, nggak boleh. Kita semuanya di sini sama-sama berteman. Jadi jangan saling memilih temannya nak. Oke, sudah. Nanti sekarang ibu tanya lagi. Kita masuk ke mengenai peran dalam kehidupan sehari-hari di dalam Pancasila. Coba, kalau peran sehari-hari kita dalam Pancasila, yang sila pertama, siapa yang bisa? Sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau perannya yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari apa nak? Beribadah. Terus apa lagi? Yang pertama, ayo angkat tangan. Yang pertama, contohnya. Ayo, kakak bisa kasih contoh. Peran yang pertama. Ayo, ayo Nadif. Iya, kalau kita pada saat masuk sekolah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Oke, yang sekarang masuk ke sila kedua. Makna kehidupan sehari-hari dalam sila kedua. Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa? Oke, yuk sila kedua. Ayo. Nadif. Iya, beribadah dengan tepat waktu. Jadi ketika kamu sedang terkhusus untuk agama Muslim, kalau sudah waktunya sudah masuk
untuk sholat jangan ditunda-tunda. Jadi harus beribadah tepat waktu. Oke, sekarang masuk ke sila kedua mengenai makna peran kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Ayo. Peran kehidupan sehari-hari apa, Bapak? Menghormati teman yang sedang. Iya, bisa masuk itu kehidupan sehari-hari. Yang kedua, contoh peran sila kedua yaitu membantu teman yang sedang kesulitan. Dan lalu apa lagi contohnya? Siapa yang bisa angkat tangan? Apalagi? Ayo, siapa? Sila yang kedua. Siapa yang bisa angkat tangan? Kasih contoh peran peran dalam kegiatan sehari-hari di sila kedua. Ayo, siapa bisa angkat tangannya? Jangan takut-takut. Nah, ayo. Apa, Bang? Iya, tidak boleh membuli dan mengejek teman. Ya kan? Sering kan terjadi di sekolah kan? Nggak boleh, nah. Jadi harus kita terapkan kehidupan sehari-hari dalam sila Pancasila. Oke, yang ketiga apa lagi? Siapa yang bisa kasih contoh? Nadif. Bersikap kepada semua orang. Bersikap sopan kepada semua. Iya, bersikap sopan kepada semua orang. Mau itu yang lebih tua darimu ataupun dengan teman sekelasmu. Jadi harus sopan, jangan mentang-mentang dia kawanmu, kamu tidak sopan, ya kan? Oke, sekarang masuk ke sila ketiga, penerapan kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Ayo. Apa? Yang pertama apa? Siapa yang bisa? Kasih contohnya. Apa itu kalau sila ketiga? Nah, Persatuan Indonesia. Nah, kalau kehidupan sehari-harinya dia masuk kemana itu perannya? Apa perannya? Misalnya contohnya kita bermain apa itu ya? Bermain dengan semua teman tanpa pilih. Iya, kita harus bermain dengan teman tanpa memilih-milih teman. Lalu, apa lagi? Iya, kita harus mengikuti upacara dengan tertib. Siapa bisa kasih contoh lagi? Siapa? Bangga menggunakan bahasa Indonesia. Iya, kita sebagai warga negara Indonesia harus berbangga berbahasa Indonesia. Oke, sekarang masuk ke sila keempat, penerapan kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Sila keempat. Yuk. Iya, bermusyawarah saat kita memilih ketua kelas. Jadi tidak bisa itu nak kita pilih-pilih sendiri, karena kita harus mendengarkan dari suara teman-teman kita. Jadi kita pilihlah mana yang suara terbanyak. Oke, siapa lagi bisa kasih contoh selain itu? Nah, apa nak? Mendengar teman saat diskusi kelompok. Iya, kita harus mendengarkan saat diskusi kelompok. Jadi ketika kawanmu sedang mempresentasikan ke depan, kamu dengarkan hasil dari diskusinya. Ya kan, Nak? Oke, sekarang masuk ke sila kelima. Sila kelima dalam peran kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa? Apa itu sila kelima itu? Sila kelima apa bunyinya, Nak? Coba sebutkan dulu. Sila kelima bunyinya apa? Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau perannya kehidupan dalam sehari-hari apa itu contohnya? Bagaimana?
Ayo, siapa yang bisa? Aira. Kuat apa nak? Iya, bisa masuk kehidupan sehari-hari, kita harus berbagi bekal kepada teman. Lalu apa lagi Aira? Iya, kita tidak boleh pelit terhadap teman. Lalu apa lagi Aira? Iya, meminjamkan alat tulis kepada teman jika dia membutuhkan. Oke, sekarang nak ada soal yang ibu kasih, nanti ibu tulis di papan tulis. Nanti ada kerja kelompok, nanti ibu bagi kelompoknya kepada kamu. Diskusi bersama-sama mengenai makna dan peran Pancasila. Oke? Sudah? Ayo coba bentuk dulu kelompoknya. Sekian.